Pada siang hari ini izinkan Ibu memperkenalkan dulu pertama kali. Ibu adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Malang yang akan mengajarkan video pembelajaran untuk uji kinerja yang dilaksanakan pada hari ini Rabu 18 Agustus 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, apa kabar? Siang ya Bu. Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini agar lebih lancar, silakan ketua kelasnya pimpin berdoa. Semuanya siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan absensi dulu. Ainun absen ya. Nah, ada keterangan. Tanpa kabar. Anissa, Amanda, Dara, Gilang, Lutfio, Muhammad Izudin, Zulmi, Muhammad Arya Satya, Utari, Arya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, karena kita masih suasana PPKM ya, ingat kita harus tetap menjaga kesehatan. Ingat pesan 3M. Apa itu? Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, saksikan dulu video yang akan Ibu tampilkan. Spiritual. Apa masalah? Aku adalah kau tidak bekerja, yang berarti aku kehilangan uangku, yang berarti kau kehilangan pekerjaanmu. Jelaskan Manaku, apakah itu kabar baik atau buruk? Tentakel, aku serius. Kalian dipelajari di mesin kasir. Itu untuk pelanggan yang mana? Benar juga, tapi aku tetap tidak mau membayarmu untuk bermimpi. Lakukan sesuatu. Ambil pel atau sapu, membersih jendela atau bukis batu. Orang sudah mengurus semuanya. Hah? Ada tunggu di jendela. Jangan nanti bawa ke musikan. Sepertinya waktu mengambil ini sudah cukup. Apa yang aku inginkan? Tetap sih. Aku sudah sibuk mencoba melupakan tempat ini sampai kau menggangguku. Baik, terserah kau, Speedward. Karena kau tidak dapat diharapkan mengambil inisiatif. Itu artinya aku harus membebaskan sesuatu untukmu. Tuan Speedward, gosok dinding Krusty Krab sampai berkilau. Sudah selesai, bos. Itu bagus, Nat. Terima kasih. Dari Babila, aku mencoba memberi tugas kepada Squidward. Ya, cerobong asap harus dibersihkan. Itu ide bagus, Tuan Squarepants. Squidward, aku ingin kau membersihkan. Sudah bersih. Itu pekerjaan yang hebat. Dan aku tak peduli. Oh, begitu. Mungkin kau perlu membersihkan permen karet di bagian bawah meja ini. Oh, seorang pegawai restoran membersihkan permen karet yang sudah dipunyai
itu melanggar kode kesehatan kok. Tidak bisa kacaukan. Boleh memberikan pintu tutor, Rex? Sepertinya SpongeBob telah menyelesaikan semua tugas di kelas IKM. Dan karena itu, kau harus mengerjakan tugas tambahan. Seperti menyemir sepatuku. Maaf, semuanya sudah disemir. Itu benar. Cuci pramuku. Dengar Squidward, aku akan mencoba bekerja sehari penuh bagaimanapun caranya. Tidak masalah apa yang ingin aku lakukan, tidak akan kulakukan. Begitu ya. Baik, jika kau menolak bekerja, maka aku tidak bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas apa, Tuan Rex? Atas kunjungan dari si Yeti Crab. Si Yeti Crab? Ya, semua makhluk pasti tahu tentang Yeti Crab. Dengan rambut putihnya yang panjang, six pack-nya, sayapnya, dan kamar yang tersebar. Dia hanya keluar dari gua di gunung untuk memakan pekerja yang malas. Dia tertarik pada aroma itu. Siapa yang bisa menjadi aroma negatif kemalasanku dari jarak ratusan mil? Tunggu, kenapa kau harus takut? Aku spons yang kerja keras dan termotivasi. Ya, tapi itu tidak berguna karena hubunganmu dengan si pemalas Squidward. Kau tetap akan dimakan. Nah, dari video motivasi yang Ibu berikan tadi, apa nilai yang bisa kita ambil? Kerja keras, apalagi menjadi orang malas. Jangan menjadi orang yang malas. Itu pesannya ya dari video tadi. Nah, Ibu harapkan setelah menonton tayangan video tadi, siswa itu semuanya, kalian semuanya semangat untuk belajar walaupun kondisinya sedang pandemi saat ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita, Ibu mau mengulang dulu pembelajaran sebelumnya. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Tentang apa? Bentuk-bentuk perubahan sosial. Siapa yang masih ingat? Perubahan sosial secara lambat. Nah, perubahan sosial secara lambat. Apa itu? Perubahan evolusi terjadi dalam waktu yang lama secara perlahan dan bertahap melalui proses evolusi. Perubahan seperti itu tidak terlalu drastis atau luar biasa. Nah, evolusi itu perubahannya lambat. Nah, selain perubahan evolusi apa lagi? Perubahan secara cepat. Nah, apa itu perubahan yang cepat? Perubahan sosial ini merupakan kebalikan dari perubahan evolusioner. Nah, kebalikan. Kalau evolusi itu perubahannya lambat, evolusi perubahannya cepat. Nah, selain itu apa lagi bentuk perubahan yang lain? Perubahan sosial kecil. Nah, yang kecil, apa itu yang kecil contohnya? Atau apa itu perubahan sosial yang kecil? Perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung. Nah, perubahannya tidak membawa pengaruh secara langsung. Habis perubahan kecil apa lagi? Perubahan sosial besar. Perubahan sosial besar apa itu? Siapa yang tahu? Perubahan yang dapat membawa pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, perubahan yang memberikan pengaruh yang sangat besar bagi aspek kehidupan. Ada lagi perubahannya? Nah, apa itu? Perubahan sosial yang dirancang. Perubahan sosial yang direncanakan. Tadi coba. Apalagi selain itu apa lagi? Perubahan yang tidak direncanakan. Nah, perubahan yang tidak direncanakan. Apa itu, Arya? Berupa perubahan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Nah, perubahan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Nah, dari pembelajaran kita sebelumnya, apa kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini tentang faktor yang mendorong dan menghambat perubahan? Apa kaitannya? Nah, setelah bentuk tadi, dengan adanya bentuk perubahan tersebut, ada yang mendorong serta yang menghambat sehingga proses perubahan tersebut terjadi. Nah, adapun kompetensi dasar yang akan dipelajari dalam materi ini yaitu memahami berbagai jenis dan faktor perubahan sosial serta akibat yang ditimbulkan. Nah, materi pokok kita hari ini berupa faktor yang mendorong serta menghambat perubahan sosial. Adapun indikatornya nantinya mampu menemukan contoh-contoh
dalam kehidupan sehari-hari. Ini contoh ya. Habis itu mengemukakan faktor pendorong dan penghambat perubahan. Adapun tujuan pembelajarannya melalui pengamatan gambar dan video, nantinya peserta didik atau siswa Ananda semuanya mampu untuk menentukan contoh dari faktor pendorong dan penghambat perubahan. Nah, melalui pengamatan, peserta didik mampu menganalisis faktor pendorong dan penghambat perubahan, serta melalui diskusi nanti peserta didik mampu mempresentasikan hasil dari kerja kelompok tentang faktor pendorong dan perubahan sosial yang ada dalam masyarakat. Nah, perhatikan gambar. Ini gambar pertama. Ini gambar kedua. Ini gambar ketiga. Nah, dari gambar tersebut apakah termasuk perubahan sosial? Ya. Apa alasannya jika gambar tersebut termasuk perubahan? Gambar pertama tentang apa? Tentang tarian daerah. Tarian daerah. Tapi siapa yang menarikannya? Orang luar. Pengaruh budaya. Ya. Ya. Gambar kedua. Pengaruh teknologi. Pengaruh teknologi. Gambar ketiga. Permainan tradisional. Permainan tradisional. Di mana dilakukan? Di kelas. Nah, dari gambar tadi agar lebih paham tentang pembelajaran kita hari ini, minggu kemarin Ibu sudah membagi kelompok. Nah, sekarang itu bagi kelompoknya 2 kelompok. Sekarang silahkan Ananda semuanya duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Tapi sebelum itu, sebelum duduk pada kelompok masing-masing, silahkan terlebih dahulu saksikan video pembelajaran ini yang nantinya akan berkaitan dengan tugas diskusi kelompok kita. Nanti dianalisis pada LKPD yang akan Ibu bagikan. Tapi sebelumnya saksikan dulu video pembelajaran ini. Sayang pergi jauh.
satu ini dari video yang ditayangkan tadi itu apa? Nah, yang pertama, menghambat terjadinya perubahan sosial bisa dilihat dari tayangan video tadi. Video tadi nanti dianalisa apa isi video tadi. Isi video yang ditayangkan pembelajaran tadi, perubahan sosial tadi apa? Habis itu apa faktor penghambat terjadinya perubahan sosial? Cari di buku, ya dijelaskan. Nanti dijelaskan. Cari di buku apa? Silahkan gunakan siapa yang akan mempresentasikan hasilnya. Dijelaskan misalnya kualitas individu semakin baik. Nah, kenapa ini yang jadi faktor? Jelaskan. Bisa pakai contoh. Apa contoh? Berarti satu apa harus ada keterangan gitu. Iya, ada keterangan. Misal toleransi. Kenapa toleransi itu bisa mendulang perubahan sosial? Kenapa? Nah, di situ sisi pendidikan. Kenapa pendidikan formal itu bisa membuat perubahan sosial itu terjadi? Katakan dia sebagai faktor pendorong. Kenapa? Jelaskan. Makanya, otomatis mereka akan ketinggalan. Nah, itu yang menjadi penghambat. Kan tidak semua masyarakat desa itu menerima perubahan. Contoh pertama kali waktu di sektor pertanian. Di sektor pertanian sebelumnya kan petani itu memakai itu kerbau. memakai kerbau atau ternak. Nah sebelumnya setelah perubahan masuk menggunakan mesin. Apakah mesin yang digunakan pertama kali langsung diterima? Tidak. Nah, kenapa? Butuh prosesnya. Nah, itu yang menjadi penghambat. Kenapa dalam masyarakat ada faktor penghambat? Jadi dijelaskan. Gunakan ini. Faktor penghambatnya gimana tuh, Bu? Faktor penghambat. Nah, jelaskan. Kenapa? Salah satu contohnya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Nah, ada sesuatu hal yang baru, apakah langsung diterima? Tidak. Ada prasangkanya positif, negatif. Jelaskan. Paham? Jelaskan boleh tidak ya? Iya, jelaskan masing-masing. Silakan kerjakan. Gunakan. Bisa cari informasinya melalui internet. Coba Dara, silakan Dara. Gunakan bahan ajar yang lain. Oh ini aku Ya. Ini ada salah satunya, Bu. Tulis semuanya. Oh yang tadi. Ya, nanti dijelaskan. Nanti jelaskan. Boleh. Boleh pakai bahasa sendiri, Bu? Boleh. Analisa videonya paham kan? Dari video yang ditayangkan tadi itu kan ada masa sebelumnya, masa sekarang. Analisa video di masa lalu, Yang mana? jadi paham ya tugasnya ya.
diskusinya. Kepada kelompok 1, Ibu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi kami tentang perubahan sosial yang akan dijelaskan oleh Amanda. Kepada Amanda dipersilakan. 1. Jelaskan faktor pendorong terjadinya perubahan sosial. Sikap saling menghargai karya seseorang dan ingin untuk maju. Indonesia mampu menghargai filmnya anak bangsa. 4. Toleransi. Sikap saling menghargai perbedaan agama, ras, suku, bahasa, dan budaya. 6. Orientasi ke masa depan. Masyarakat sudah mempersiapkan perancangan-perancangan yang matang untuk jangka panjang. Pola pikir manusia semakin berkembang, munculnya ide-ide baru dan lebih kreatif. Kualitas individu semakin baik, mampu bekerja sama dengan masyarakat dan bersilaturahmi. 8. Manusia semakin mudah dan cepat dalam menyelesaikan aktivitasnya. Terima kasih kepada Amanda. Selanjutnya, analisis video pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Arya. Kepada Arya dipersilakan. Baik, saya akan menganalisis video pembelajaran tadi, yaitu ada dua masa, yaitu zaman dahulu dan zaman sekarang. Zaman dahulu masa-masa kecil masih memainkan game tradisional dan merupakan kebudayaan masyarakat yang kental adat istiadatnya. Sedangkan zaman sekarang perkembangan teknologi itu semakin berkembang. Bahkan anak-anak di bawah umur sudah memakai handphone atau alat elektronik lainnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Arya. Hanya itu dari kelompok kami. Dari kelompok 2, apakah ada yang ditanyakan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaannya yaitu pengaruh hubungan masyarakat yang tidak harmonis terhadap perubahan sosial budaya. Sebutkan dan jelaskan. Sekian, terima kasih. Baik. Apakah perubahan jumlah penduduk merupakan faktor pendorong yang paling berperan? Jelaskan. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Berpengaruh karena pertambahan jumlah penduduk dari kota ke kota yang lain, contohnya transmigrasi. Apakah dari kelompok 2 sudah paham atau ada yang ditanyakan lagi? Sangat berpengaruh karena bertambahnya penduduk dari kota lain ke kota kita atau transmigrasi. Paham. Demikianlah hasil diskusi kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah menjelaskan. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk menampilkan hasil diskusinya. Kepada kelompok 2, Ibu persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari perwakilan kelompok 2 yang akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang faktor penghambat terjadinya perubahan yang akan disampaikan oleh kepala daerah. Kita silakan. Tentang faktor penghambat terjadinya perubahan sosial. Yang pertama yaitu sikap masyarakat yang masih menggunakan tradisi masa lampau dan cenderung konservatif. Mereka beranggapan bahwa tradisi tersebut secara mutlak tidak dapat diubah. Sikap yang enggan melawan perubahan atau membawa mentalitas yang buruk dalam sebuah kemajuan, karena itu sikap termasuk harus dihindari bila seorang hendak melawankan suatu perubahan. 2. Nilai bahwa hidup pada hakikatnya buruk dan tidak menggunakan perbaiki kemampuan tersebut akan terjadi kegoyahan pada interaksi kebudayaan, hambatan yang bersifat ideologi, masyarakat yang sangat tradisional. 3. Prasangka terhadap hal baru atau asing atau sikap munculnya prasangka atau adanya sikap menolak terhadap kebudayaan asing juga akan menjadi salah satu faktor penghambat lain dalam proses perubahan sosial budaya atau suatu masyarakat. 4. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Kelambanan dalam perkembangan ilmu pengetahuan teknologi akan menyebabkan terhambatnya perubahan sosial budaya pada masyarakat yang bersangkutan. Kurangnya hubungan dengan masyarakat. 5. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Adanya faktor penghambat
yang bersifat ideologi karena biasanya setiap usaha mengadakan perubahan pada unsur kebudayaan rohani akan diartikan sebagai suatu usaha yang berlawanan dengan ideologi masyarakat yang merupakan dasar bagi terciptanya integrasi dari masyarakat. Sekian, terima kasih. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada selanjutnya menganalisis video yang akan disampaikan oleh teman kita yaitu Maizudin. Kepada Maizudin, silakan. Analisis video perubahan zaman yang sudah berkembang dan semakin canggih. Dulu anak-anak masih menggunakan permainan internasional, sekarang sudah memakai teknologi. Perubahan dalam alam dulu kita dapat melihat pemandangan yang indah melalui pepohonan yang hijau dan sekarang sudah sulit kita jumpai. Iya, terima kasih. Baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada Mama Idudin. Selanjutnya, itulah hasil dari diskusi kami. Apakah dari kelompok lain ada pertanyaan? Silakan. Dalam faktor penghambat perubahan sosial, ada hambatan yang bersifat ideologis. Jelaskan apa saja hambatan yang bersifat ideologis. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ideologi tertutup adalah adanya faktor penghambat yang bersifat ideologi karena biasanya setiap usaha mengandalkan perubahan-perubahan pada unsur-unsur kebudayaan. Rohani akan diartikan sebagai suatu usaha yang berkembang dengan ideologi masyarakat yang merupakan dasar bagi terciptanya interaksi dari masyarakat yang lain. Sekian, terima kasih. Apakah kelompok 1 sudah paham? Kelompok 1 sudah paham? Paham. Itulah hasil diskusi kami yang telah kami sampaikan. Kalau ada kekurangan yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 atas penjelasannya. Sekarang silahkan kumpulkan hasil diskusinya. Namanya jangan lupa tulis nama dan kelompoknya. Kelompoknya sudah. Dari hasil diskusi tadi dapat kita simpulkan bahwasanya faktor pendorong perubahan sosial itu yaitu faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial di dalam masyarakat. Yang pertama ada kontak budaya lain. Nah, kontak budaya lain ini seperti terlihat di gambar, melalui kontak sosial itu terjadilah proses penyampaian informasi, apakah itu berupa ide, gagasan, keyakinan, serta hasil-hasil budaya lainnya yang memberikan pengaruh baik itu bagi penduduk lokal ataupun bagi masyarakat yang melakukan imigrasi. Yang kedua, majunya sistem pendidikan. Nah, seperti saat sekarang, teknologi sekarang sudah semakin canggih, pendidikan sekarang sudah maju ya. Gadget sudah bisa menjadikan salah satu sumber teknologi. Kalau pembelajaran kita secara daring, kita menggunakan phone dengan aplikasi Meet atau Google Zoom. Dalam teknologi ini, sistem pendidikan ini itu akan membawa pengaruh baik itu pada senilai-nilai ataupun pada pembelajaran itu sendiri. Yang selanjutnya, penghargaan sebuah karya. Di televisi nonton kan acara pemberian penghargaan. Nah, artinya apa? Penghargaan itu diberikan apabila seseorang atau individu atau masyarakat itu menemukan hal yang baru. Artinya diberikan penghargaan, diberikan reward dia atas apa yang dihasilkan. Yang selanjutnya, sistem pendidikan yang terbuka. Dari gambar kita bisa lihat bahwa masyarakat Indonesia itu sistem pelapisannya terbuka. Ingat pelajaran stratifikasi sosial di kelas 11 bahwasanya status seseorang itu bisa terwujud salah satunya dengan pendidikan. Dari gambar terlihat bahwasanya anak seorang tukang beca bisa berubah status sosialnya dari segi pendidikan dengan memperoleh gelar sarjana. Paham? Yang selanjutnya, ketidakpuasan terhadap bidang tertentu. Nah, ini sering terjadi. Demo-demo bidang apapun, apakah itu ekonomi, bidang politik, sosial, dan yang lainnya, banyak terjadi demo. Harga BBM naik, terjadi demo. Demo itu sebenarnya untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Itu faktor pendorongnya. Selanjutnya, faktor penghambat. Apa itu faktor penghambat? Faktor penghambat itu hal yang menyebabkan perubahan sosial itu sulit atau lambat terjadi. Nah, apa saja dia? Yang pertama, perkembangan
masih kental akan adat istiadat dengan norma, itu akan sulit menerima perubahan hal-hal yang baru. Sulit bagi mereka untuk berkembang. Nah, karena sulitnya dalam masyarakat itu menerima perubahan, maka sulit pula masyarakat itu untuk berubah. Yang selanjutnya, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Ini biasanya terjadi di daerah yang tertinggal. Nah, apa contohnya daerah yang tertinggal? Daerah mana? Indonesia masih ada daerah yang tertinggal atau Sumatera? Sumatera. Jambi. Nah, masyarakat Jambi itu masih ada suku pedalaman yang suku ya. Nah, mereka masih sulit untuk menerima perubahan. Itu salah satunya karena masyarakatnya tertutup sehingga menyebabkan masyarakat itu sulit untuk kontak dengan masyarakat lain. Kalau berbaur hanya orangnya itu kayak itu saja, maka satu masyarakat tersebut akan sulit untuk berubah. Yang selanjutnya, prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing atau sikap, ini lebih ke sikap. Nah, sesuatu hal yang datang yang baru pasti ada pro dan kontra, pasti ada penilaiannya positif dan negatif. Nah, tergantung hal yang masuk itu apa. Apakah orang itu berpikirannya hanya negatif saja hal yang baru masuk. Nah, sikap menolak seperti ini bisa menjadi salah satu penghambat baik itu faktor perubahan sosial dalam masyarakat. Yang terakhir, ideologi yang tertutup. Nah, ideologi ini kan pemikiran seseorang yang tertutup. Ambil contoh terkecilnya pemikiran tertutup individu saja. Kalau seseorang memiliki pemikiran yang tertutup, maka orang tersebut akan sulit untuk melakukan perubahan. Setiap hari, setiap detik, setiap menit, perubahan itu pasti terjadi. Nah, seseorang yang tidak mau berubah, yang bersifat tertutup, tidak mau membuka diri terhadap hal yang baru, maka orang atau masyarakat tersebut akan semakin ketinggalan. Sampai di sini paham? Nah, ini dia terakhir, masyarakat yang masih tradisional seperti yang tadi. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya masyarakat yang tradisional itu sulit sekali untuk menerima sebuah perubahan. Sampai di sini faktor penghambat serta pendorong perubahan, paham? Jelas. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu mau melakukan afirmasi dulu tentang pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa? Aman gak coba? Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apa kekurangan dari pembelajaran kita hari ini? Apa kelebihan dari pembelajaran kita hari ini? Proses pembelajaran kita hari ini. Silahkan Amanda. Kurang efisien. Keraskan suaranya Amanda. Izudin tidak kedengaran ke belakang. Masih kurang efisien. Siswanya masih banyak yang libur. Nah, masih banyak yang libur. Ada beberapa siswa yang libur. Oke, habis itu yang lain apa? Kalau soal diskusi Ibu rasa sudah baik ya, karena Ibu lihat dari hasilnya serta dari masing-masing kelompok yang melakukan diskusi itu sudah fokus ya, sudah fokus diskusinya, sudah melakukan kerjasama. Kelompok 1 itu dari hasil dapat 95, sedangkan dari kelompok 2 90. Bu, kenapa 90? Nah, yang pertama, kelompok 2 masih ada yang kurang aktif dalam diskusi. Nah, habis itu hasil diskusinya kurang ya. Nah, itu hasil dari diskusi dari penilaian diskusi kita hari ini. Nah, untuk pembelajaran kita selanjutnya tentang dampak dari perubahan sosial budaya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu sudah memberikan link kuis yang sudah Ibu kirim ke grup WA. Silahkan dibuka. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silahkan ketua kelas pimpin doa. Semuanya siap, bersyukur mulai.